Kowe wae coba. Mau kowe Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya aku ngono ki lho. Lagi keceletot. Oke, sisa ada yang siap? Satu. Nanti mulai. Silakan. Berstatement, harus sekali-kali berpendapat. Nah, dua. Loro. Mana ya? Telu. Nah, saya kira loro menang ketok. Nah, oke, empat, satu lagi. Nah, kayak oke. Lima, oke, lima. Silakan ada yang kata itu maju biar orang mixing orang kabel saling. Oh no. Cek gigi lah. Tiga.
singkat saja bahwa puasa itu adalah sebuah tindakan yang dilakukan secara sadar untuk melakukan sesuatu sebuah tindakan secara sadar untuk tidak melakukan sesuatu yang pada hakikatnya ia berhak untuk melakukannya, atau di kalangan kaum modern disebut juga sebagai ilmu manajemen. Terima kasih. Mas sedikit ya. Oke, bagus. Silakan, Mas apa? Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa itu sehat. Ya kan, statement tak? Ya, orang apa? Silakan sini sebelah sini. Ya, statement. Halo, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza dari Kediri. Sebelumnya saya sering juga ikut di Padang Bulan, tapi jarang sekali kesini. Tapi dulu 5 tahun yang lalu mungkin sering kesini. Tapi setelah saya minta restu di Padang Bulan, minta didoakan sering kesini, lalai saya insya Allah ya bulan kesini. Mereka pindah di sini atau? Ya karena nggak tahu diperjalankan oleh Allah mungkin ya. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Puasa menurut yang saya dengar mungkin dari ilmu dari Cak Non yang selama ini, bahwa sebenarnya puasa itu adalah ngempet ya. Jadi tidak hanya ngempet, tidak sekedar ngempet makan dan minum, bahwa sebenarnya kita setiap hari pun puasa. Salah satu contoh ngempet, sebenarnya kita untuk tidak ngeloni bojone wong pun kita juga termasuk puasa. Untuk korupsi pun juga gitu, untuk tidak korupsi kita sebenarnya itu juga puasa, itu juga ngempet. Nah, ilmu yang terbaru yang baru-baru ini saya dapatkan itu ketika kenalan dengan salah seorang penjaga malam atau satpam. Itu dia nggak taunya mungkin ada kaitannya dengan buletin malam ini yang di tulisan Janon itu tentang mengatakan siapa aku. Nah pas ngomong-ngomong dengan penjaga atau satpam itu, kok tiba-tiba dia tanya ke saya tentang hakikat manusia, sakjane menungso iki sapa. Nah saya selama ini puluhan tahun mungkin belajar agama, ditanya seperti itu bingung juga, gak aruh gitu. Nah dari pelajaran itu ternyata dia memberikan ilmu yang sangat banyak sekali tentang puasa, tentang manusia, yang ini ada kaitannya dengan poso dalam Jawa, dalam keilmuan Jawa, bahwa ternyata manusia itu menurut dia itu sebenarnya ada 5 unsur, dan manusia hanya tahu atau memahami 1 unsur saja tentang dirinya. Yang pertama, yang paling dasar adalah tentang raga dia, rogone. Nah, sing nglakoni raga ki sapa? Rasa. Rasa apa saja? Rasa seneng, rasa cinta, rasa benci, atau nafsu itu termasuk di situ. Nah, sing nglakoni rasa ki sapa? Sing nglakoni rasa adalah sukmo. Dia lah ngomong ngono kuwi. Pak Toto. Nah, sing nglakoni sukmo sapa? Iku tuh statement, itu cerita. Ya nanti ada hubungannya dengan ada poso yang dalam ungkapan Jawa ngepokne rasa itu. Ya. Nah, sing lakokne apa lali Pak Toto malian. Rasa semua. Ya, semua itu roh atau nyawa. Nah, sing lakokne nyawa sapa? Ya iku adalah diri sejatimu. Nah, manusia pada sebenarnya hanya tahu tentang raganya saja, hanya memuaskan raganya saja. Dan poso dengan kaitannya dengan Jawa, itu saya sebelumnya cuma tahu poso itu nopo-nopo kerso. Ternyata dia mengatakan bahwa ngepokne rasa atau membatasi
rasa atau keinginan. Nah, intinya di situ. Sebenarnya kita ilmu maling pun juga sebenarnya ada posonya juga. Lek maling kakean gak iso ngepokne rasa ya konangan gitu. Korupsi juga gitu. Lek korupsi kakean ya konangan akhirnya. Tak jane sithik-sithik gak apa-apa tak jane. Nah gitu. Saya kira itu Pak Toto, bahwa poso itu datang ngepokne rasa itu yang saya dapatkan dari guru yang tiba-tiba menemui saya. Terima kasih. Oke. Di belakang ya, tolong mic-nya. Jadi tadi Sodikin itu tindakan secara sadar untuk tidak melakukan sesuatu. Jadi poso ki sadar, sesadar-sadarnya, niat seniat-niatnya. Makanya itu agak keliru tuh kalau hormati orang yang sedang berpuasa. Wong niat-niate dhewe kok dadak kon dihormati wong liya ki maksudnya apa ngono lho. Aku di belakang kok goreng nih kan guru sih ya suruh. Tidak ada. Kira-kira itu silakan, Mbak. Terima kasih. Kok lanang? Ya wes, lanjutkan. Terima kasih. Puasa adalah Jenenge sih. Kowe ya ora kabeh wong ngerti jenengmu soalnya kalian kenalan ya ta? ya. Saya Rafudin dari UIN Sunan Kalijaga. Puisi puasa Mas. Orang puasa memang cedak karo puisi. Ya, langsung. Puasa adalah untuk menahan hawa nafsu. Oke, statement aja. Cukup ya? Cukup. Kalau ditambahin lagi sudah cerita pendek namanya. Apa mengurangi ya tadi ya? Menahan. Mengurangi hawa. Oke, silakan sebelahnya kalau nggak salah tadi ya. Sini. Siji loro perlu papat. Nah, kurang satu. Silakan. Jadi sebelum yang ke terakhir ini, tadi saya berani mengatakan puasa itu cedak karo puisi. Ini loh. Loh, wong sing iso nggawe puisi apik iki biasane ki wong sing prihatin. Wong sing uripe rada, biyen cano jaman sing prihatin iki puisine apik-apik. Jadi puas, wong ki sing ngakeh puasane yo puasa kahanan barang kuwi. Mesti puisine apik-apik. Jadi contohnya ini, Ebit itu zaman masih puasa. Puisinya itu judulnya doa untuk doa pengemis di pinggiran jalan. Ya lah lagunya ya. Baru sora poso, puisinya ini kado kecil buat istri tercinta. Ngono kuwi beda. Soalnya wis atoh saka puasa. Jadi puisinya ya berbeda gitu loh. Oke, silakan. Ono mau kayak ngatur ngono piye? Nanti tekan mungkin tak enteni tekan situ. Sono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Tita dari Madiun. Dari Universitas. Bapak nggak pada liatin, bisa nggak berdiri ya? Ya, ayo Mbak Tita berdiri nggak apa-apa. Nah, kalau nggak apa-apa berdiri. Silakan, pelanjutkan. Saya dari Universitas Widya Mandala Madiun. Statement puasa menurut saya yaitu menghina-hinakan diri. Terima kasih. Oke, saya kasih waktu, masih ada tambahan yang tadi belum niat, sekarang sudah berniat.
Oke, silakan. Mas untuk mas. Nah, kayak. Nah, kalau maju dan cepat. Diri mas. Menghina-hinakan diri di depan orang lain apa menghinakan diri di batin? Gila ya beda ya kan? Ya aku kan wong manu kok. Aku iki menghinakan diri bisa menjadi kesombongan loh. Aku iki jan wong yo ora pati ayu, padahal ayu. Ono lho wong sing merendah. Ketoke iki arep anu ki nyepur bareng kae takoni, "Mas, kerjanya di mana?" "Saya enggak kerja kok, Pak. Saya cuma anu aja punya saham di." Ya ketoke ya anu ning anya. Ya Mas, langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngadeg kowe aku ki omongan karo sapa iki ora jelas. Ya, berdiri supaya yang lain tahu. Nama saya Sigit Juli Pramana. Puasa itu ngeleh, tapi kalau ngeleh itu belum tentu puasa. Makasih. Mulai puasa itu ngelih, apik iki. Prihatin. Puasa itu ngeleh, nek ngeleh itu belum tentu puasa. Belum tentu puasa. Nah, iki wis ana tau ana pelajaran, aku biyen tau. Ngelih kuwi akibat apa masalah? Kan ono kuwi pertanyaane. Ya kan? Oke. Nah, kalau ngelih ini karena puasa itu bukan masalah, mergo wis niat to mau menurut Sodik. Ning nek ngelih mergo ora ana sing dipangan. Itu dibahas, itulah yang disebut kemiskinan struktural. Maksudnya ojo nyalahke puasane ya toh. Oke, silakan lanjut. Ya. Langsung. Nanti kuwi mikir kuwi. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ahmad dari Universitas Wiraraja Madura. Waduh. Ya, langsung saja. Sebenarnya puasa itu mempunyai konsep arti yang sangat luas, yaitu apakah kita ingin menyorotinya dari segi peristiwa budaya atau peristiwa agama, seperti itu. Ah, senengmu apa? Jadi gini, saya ambil dari satu perspektif saya, yaitu perspektif agama. Mungkin yang perspektif budaya itu, peristiwa budaya itu berkaitan dengan hal-hal yang teknisnya. Ya. Kalau untuk yang agama, secara hakikat dan substansial itu puasa terletak pada bagaimana cara mengendalikan diri. Jadi intinya bukan kita tidak makan, kita tidak minum, bukan itu. Oke, terima kasih. Podo iki cara aku. Oke, langsung. Masih ada? Oh. Ah, iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aris dari Pontasari, dekat Kaliprogo. Ini kebetulan sebenarnya kami pengen silaturahmi sama dari teman-teman alang-alang, cuman mungkin minggu depan. Minggu depan. Bulan depan. Bulan depan. Ya, Minggu depan orang ngomong gitu. Masalah puasa ini saya sekedar merangkum saja dari teman-teman, yaitu sebenarnya nggak ada yang salah. Kalau dari konteks Jawa itu sederhana baik. Arep ngopo to poso iki? Arep ngledok wana lagi mau ketemu cewek mau yo ditahan mau ya wis dipilihke disendiki apa piye. Ya, sebenarnya dari situ itu hanya ada dua itu puasa itu pengen mereka hati atau resik hati, itu aja.
itu. Nah, jadi nak Jawa itu main kuwi, jadi harus nganggo teori apa-apa wae, rumusannya cuma itu. Oke. Pengen apa? Nah, itu aja, makasih. Jadi poso ki jane padha karo niat terus hati gitu kan. Si hati atau ngeprek hati. Nah, ngeprek hati ya. Seperti tadi itu menganiaya diri dan yang lain sebagainya. Itu kan prek. Ya. Ono sing topo ngalong, ono ngalong wae sikile dhuwur talene kirain ngisor. Kuwi lah merih ke ati, kurang perih ke awake. Sudah ada. Masih ada lagi. Oke. Nanti Cak Nun saya akan meminta untuk paling tidak yang mendasar ya, baik pada filsafatnya atau apa namanya, juga yang terkait dengan perspektif. Waduh, perspektif ini. Apa dia bagaimana pemaknaan puasa dalam kehidupan kita, baik yang kaitannya itu tadi ya berkaitan pada agama, juga agama ini kan juga kaitannya juga pada kehidupan kita sehari-hari. Saya kebetulan khatam nih, saya baca buku ini gitu, jadi memang puasa sebenarnya bukan sebelum Nabi Muhammad itu memang sudah ada. Makanya tadi Cak Buat juga memberikan keterangan pada saya bahwa memang ini puasa tradisi seluruh agama-agama, bahkan mungkin sedurunge agama ana wis ana puasa sih. Nah, di Jawa kalimat puasa itu kan sebenarnya nggak terlalu nggak terlalu asing. Ibu saya saja ketika saya itu setelah lulus SD itu kan terus merantau gitu, nasihatnya ki ming siji, saka maghrib tekan maghrib meneh ming siji tok, kowe iki sing prihatin ya. Ming kuwi tok itu bolan-balen. Prihatin itu maksudnya apa? Itu saya nggak pernah paham. Intinya itu kan ada prihatin. Terus kalau di kalangan santri-santri itu kan juga ada yang disebut tirakat ya, tradisi tirakat itu tadi. Mungkin tirakat itu yang agak dekat dengan statement yang menyakiti tadi ya. Tirakat itu kan benar-benar wis iki jan kudu tak lakoni, iki laku ya, nglakoni. Ada di beberapa cuplikan tulisannya Cak Nun di situ menyebutkan bahwa poso ki jane ngilari sing biasanya disenengi, biasanya di saben dina dilakoni, terus nglakoni sesuatu yang wajib dilakoni sing ora saben dina dilakoni. Kuwi ana tulisan tentang hanya poin-poin tentang itu. Jadi memang ini sebenarnya bukan pengetahuan baru, makanya kenapa saya minta teman-teman untuk statement tentang poso itu seperti apa. Tetapi janjane nek arep dikonceki, arep digoreki iki jane statement ki dasare saka apa? Statement ku ya dasare saka cara pandang sehari-hari sebetulnya. Aku jane nek cara tukang nujum kan, oh iki iso bikin iki bocah iki alirane iki. Kuwi ngerti aku, ning nggo aku wae ora usah tak omongken kene kowe. Oh bar iki takon aku, "Lho alirane napa, Pak?" Ngono lho. Ya. Ono sing ya ming jere-jere wae. Ono yang memang itu bagian dari pengalaman itu secara cepat orang bisa. Nah, nek mau kayak pengalaman kayak poso kuwi apa ke mau? Meleh kuwi yakin kuwi iso bae kuwi pengalaman kirimane telat dan itu otomatis gitu loh. Jadi ini akan sebuah statement, sebuah ungkapan itu juga akan sangat diwarnai oleh pengalaman hidupnya. Ngono loh. Yo, ini kita kan nggak akan ujian ora. Puasa adalah apa ki ora penting wong ora ono ulangan, tetapi yang paling penting sebenarnya khasanahnya dan pemaknaan kita terhadap puasa itu seperti apa. Oke, ki yo mau ono ki mesti sehat, puasa ki sehat. Sehat ki ya banyak memang namanya obat atau
upaya-upaya kesehatan itu yang malah justru sarannya kowe poso. Ngilari iki lah ya padha iki. Ngilari iki. Oke. Ngepakno rasa. Ha iki Jawa iki. Kuwi anu, ngepokno rasa karo ngerihke rasa. Kuwi ya iso wae mau poso kuwi apa-apa kersa iki kan tergantung kepentingane. Dadi ana nek wong sing sinis ya poso ki apa-apa kersa. Ini anu memainkan kata, tetapi juga bisa kata itu sendiri juga bisa berangkat dari pemaknaannya. Menahan hawa nafsu, Masudin ini. Menahan hawa nafsu. Jadi intinya kok menahan? Kenapa Mas ini aku yang agak curiga nih. Kenapa Mas Udin memilih menahan yang ditahan itu nafsu? Nah, gue mesti pikirannya nak nafsu ki mesti sek ya ora. Artinya apa yang tadi dituliskan di bukunya Cak Nun tentang apa tadi? Yang satu adalah mengendalikan, yang satunya apa? Melampiaskan. Membiarkan atau melampiaskan. Nah, berarti akar dari pelampiasan itu ada pada nafsu. Nah, mulane wong ki nek nafsune dikurangi ya mesti lemes. Gairahnya berkurang, gitu. Gairah apa saja gitu. Ini pengalaman saya pernah suatu saat dalam suatu waktu tertentu saya mengevaluasi macam-macam, akhirnya kesimpulannya bahwa oh ternyata 20 tahun saya tidak menghasilkan apa-apa. Wih yo lemes loh, wah 20 tahun jebul aku pengen ketok koyo yaya, ning jebul orang melahirkan apa-apa. Bar kuwi lemes. Tetapi ya ada dua selalu akibat dari puasa itu. Yang satu tadi membersihkan diri, ning kedua iso wae bar poso mergo diampet terus sesuk bubar ngono lho. Ning yo ana kancaku sing ngomong, "Ah, ngopo saiki mengendalikan nafsu wong aku tak umbar ora iso ngono kuwi." Yo ana sing ngomong kuwi. Ana Bang, aku ngumbar nafsu ki yo nganggo biaya lho mangsane. Ana ngono kuwi lah, wis terserah wong perkara kuwi ana sing nyatet kok wis. Ternyata ya poso, siapa tahu saya kan tidak bisa menilai teman saya yang wah berarti ki cah iki murtad ki ora iso to ki. Jebul meneng-meneng dhek poso. Kadang-kadang ngono kuwi. Wong aku biyen ki jaman sekolah ya sok ngaco ngono kuwi sesuk ulangan aku bengi keliling ganggu koncone padahal aku wis sinau. Ngopo sinau ngono wae kok dadak sinau. Aku wis sinau. Ah sesuk do ora iso kabeh aku iso. Kan nyenengke ngono lho. Oke, terus apa lagi nih? Tita ini. Apa ki mau menghinakan diri ki? Wah iki ya perlu diskusi ki. Menghinakan diri, tetapi ini kan metode sebenarnya. Ini ada ranah-ranah yang sifatnya metodologis, menghinakan diri, apa. Tetapi ada yang sebenarnya yang sedang kita cari adalah apa nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang utama di dalam kalau berangkat dari apa yang dituliskan oleh Cak Fuad tadi bahwa puasa yang pada bulan Ramadan itu adalah latihan. Sebetulnya apa prinsip yang hakiki di dalam puasa itu apa? Ya jane nang bukune Cak Nun ya wis ana. Ning wacanan dhewe mos aku cerita bukune Cak Nun ngono lho. Wacanan menurut aku cukup. Cak Nun itu punya kepriawian menjelaskan barang sing rumit dadi sederhana. Kuwi cah kae iki can anune ampuin ngono kuwi. Nek bedane nek wong-wong pendidikan sing do mumbul-mumbul kae barang sing sederhana digawe rumit-rumit ngono lho. Wong ping ngene iki ini menurut apa wong megari ngomong puasa ki ngelih ngono kae. Puasa ini menurut apa wis wong statement ya toh. Nah, itu kalau keampuane Cak Nun ki jane ngono kuwi. Tak mat-matke. Barang sing rumit lho jebul ngono to kuwi. Padahal kowe kuliah sak semester ora mudeng apa-apa tentang sesuatu. Ning coba karo Cak Nun
gambarke sithik wae wis anu apa jenenge mudeng kuwi. Kuwi ya ampun ngono kuwi. Nah, coba wacanen dhewe bar maca rasah takon Cak Nun meneh soal puasa. Wis tak jamin ki saka buku iki. Carane ya tuku. Pokoknya ini maca tak pacake ngono lho. Oke, ini terus Ahmad apa tadi? Ahmad Madura ya. Jadi persis Ahmad tadi pengendalian diri. Terus Mas Aris tadi apa? Resik hati dan sebagainya. Oke. Kalau masih ada yang statement sambil mikir-mikir, tetapi silahkan ya kantung satu lagu. Yes. Poso biayaan.